Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teorema 1 dan 2, spesifiknya tentang graf terhubung Euler, yang dimana saya akan menjelaskan teorema 1 terlebih dahulu, yang dimana teorema 1 berbunyi graf tidak berarah adalah graf semi Euler atau memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil. Pertama, pengertian dasarnya. Graf tak berarah, graf yang sisinya tidak memiliki arah panah. Contohnya pada gambar di sampingnya. Pada titik simpul A, B, dan C tidak terdapat arah panah di situ. Lalu derajat simpul, jumlah sisi yang terhubung ke satu simpul. Lihat titik A memiliki 3 sisi yang terhubung ke simpul A. Jadi derajat A sama dengan 3. Lintasan Euler, lintasan yang melewati semua sisi tepat satu kali. Tidak harus kembali ke titik awal. Bisa mulai dari berakhir di simpul berbeda. Contohnya gambar di samping. Ada titik simpul A, B, C, dan D, di mana titik simpul A terhubung ke titik simpul B, begitupun sampai C dan D. Namun tidak harus kembali ke A. Lalu graf semi Euler, graf yang memiliki lintasan Euler tetapi tidak memiliki sirkuit Euler. Abang tipe kumpulin bintang baru selesai semua atau? Lalu ada maksud teorema 1. Teorema ini menjelaskan syarat sebuah graf tak berarah agar memiliki lintasan Euler. Adapun syarat yang pertama yaitu graf harus terhubung. Tepat ada dua simpul berderajat ganjil. Jika lebih dari dua simpul yang berderajat ganjil, maka tidak bisa disebut lintasan Euler. Dan jika semua genap, maka menjadi sirkuit Euler. Lalu mengapa harus dua simpul berderajat ganjil? Karena satu simpul menjadi titik awal dan satu simpul menjadi titik akhir. Saat melewati simpul, masuk melalui satu sisi, keluar juga melalui satu sisi. Kebanyakan simpul harus punya pasangan sisi yang berderajat genap. Hanya titik awal dan akhir yang boleh tidak berpasangan atau berderajat ganjil. Lalu untuk contoh sederhana atau poin keempat, lihat graf A, B, C, dan D, yang dimana derajatnya A sama dengan 1 ganjil karena hanya terhubung dengan B. B, C sama dengan 2 karena masing-masing terhubung dengan 2 titik simpul. Dan D sama dengan 1 karena hanya terhubung dengan C. Ada tepat 2 simpul ganjil, yaitu A dan D, maka graf memiliki lintasan Euler. Contoh lintasannya A terhubung ke B, C, dan D. Lalu untuk kesimpulan teorema 1, ada kondisi graf tak berarah, yang dimana semua simpul berderajat genap akan memiliki hasil, yaitu memiliki sirkuit Euler. Sedangkan kondisi tepat dua simpul berderajat ganjil, maka hasilnya memiliki lintasan Euler, lebih tepatnya semi Euler. Sedangkan lebih dari dua simpul berderajat ganjil tidak akan memiliki lintasan Euler sama sekali. Lalu lanjut ke teorema 2, graf berarah Euler. Yang pertama ada A, sirkuit Euler pada graf berarah, yang teoremanya berbunyi graf terhubung berarah memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul memiliki derajat masuk sama dengan derajat keluar. Untuk pengertian pentingnya, yang pertama, graf berarah graf yang memiliki arah panah, yang dimana kita lihat pada titik simpul A, dimana garisnya memiliki arah panah ke titik simpul B, begitupun B ke C. Tapi dengan syarat semua simpul harus memiliki derajat masuk dan derajat keluarnya sama. Sebelum itu saya akan balik lagi ke pengertian penting tadi. Setelah graf berarah ada derajat masuk atau in degree, jumlah panah yang masuk ke simpul. Lihat untuk contohnya ada 2 arah panah yang masuk ke titik simpul B. Sedangkan untuk selanjutnya ada derajat keluar atau out degree,
jumlah panah yang keluar dari simpul. Yang dimana di sini titik simpul B satu yang masuk dan satu yang keluar. Lalu ketiga, mengapa? Karena jika masuk ke satu simpul, kita juga harus bisa keluar lagi. Jika jumlah masuk dan keluar seimbang, maka perjalanan bisa kembali ke titik awal. Contohnya, graf yang berbentuk segitiga, yang dimana titik simpul ABC masuknya 1, keluarnya 1. Begitupun untuk B dan C. Semua simpul masuk sama dengan keluar, memiliki sirkuit Euler. Lintasannya A ke B, B ke C, C ke A. Sepertinya di sini pada gambarnya terdapat sedikit kesalahan, dikarenakan seharusnya saat titik simpul A dan C, lebih tepatnya C ke A, itu arah panahnya menghadap ke atas, yaitu mengarah ke titik A. Lalu lanjut ke bagian B untuk teorema 2, lintasan Euler pada graf berarah. Yang teoremanya berbunyi, graf berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika graf terhubung. Semua simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar kecuali dua simpul tertentu. Syarat pertamanya, simpul awalnya derajat keluar sama dengan derajat masuk ditambah 1. Contoh ilustrasinya di sebelah, yang bisa secara garis besarnya disimpulkan lebih banyak keluar 1. Lalu untuk simpul akhir, derajat masuk sama dengan derajat keluar tambah 1, yang bisa dibilang lebih banyak masuk 1. Jika yang tadi lebih banyak keluar 1, maka yang sekarang lebih banyak masuk 1. Lalu untuk simpul lain, semua simpul lainnya harus derajat masuk sama dengan derajat keluar. Contoh ilustrasinya digambar di samping. Lalu, mengapa satu simpul dipakai untuk mulai perjalanan, keluar lebih 1. Satu simpul dipakai untuk berhenti, masuk lebih 1. Simpul lainnya harus seimbang agar bisa dilalui dan keluar lagi. Contohnya, simpul A, B, dan C. Sedangkan untuk simpul A masuknya 0, keluar 1. Lalu untuk simpul B masuknya 1 dan keluarnya 1. Sedangkan untuk simpul C masuknya 1, keluarnya 0. A keluar lebih 1, yaitu titik awal. C masuk lebih 1, titik akhir. Sedangkan B seimbang, maka memiliki lintasan Euler. Lintasannya A ke B dan ke C. Terakhir, ringkasan supaya mudah diingat. Graf tak berarah, semua simpul genap kita sebut sirkuit Euler. Tepat dua simpul ganjil, lintasan Euler atau lebih tepatnya semi Euler. Lebih dari 2 simpul ganjil, tidak ada lintasan Euler. Sedangkan untuk graf berarah, semua simpul masuk sama dengan keluar, kita sebut sirkuit Euler. Dan ada satu simpul keluar lebih 1 dan satu simpul masuk lebih 1, kita sebut lintasan Euler. Selain itu, tidak ada lintasan Euler. Demikianlah penyampaian materi dari saya tentang graf terhubung Euler, yang membahas teorema 1 tentang graf semi Euler pada graf tak berarah, dan teorema 2 graf berarah Euler. Jika terdapat kesalahan dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Allah, saya mohon ampun. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.